Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Bu Siti Asmiatun yang telah selalu membimbing mata kuliah metodologi penelitian di semester ini. Setelah saya mengerjakan proposal penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Geographic Information System. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya, oleh karena itu saya akan memulai dari abstrak. Abstrak, sejalan dengan berkembangnya zaman, kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, khususnya di Kota Semarang. Perlu adanya sinergi antara rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek. Pengguna jasa tidak jelas tentang lokasi pelayanan medis di daerah tersebut, termasuk kualitas setiap orang. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah kota dan minimnya akses informasi. Salah satunya pilihan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pengembangan perangkat lunak berbasis Geographic Information System yang dapat diakses pada sistem Android untuk memperoleh informasi pelayanan medis. Pencapaian ini dicapai melalui identifikasi awal, analisis, dan desain sistem, serta implementasi. Kegiatan identifikasi awal adalah untuk mengklarifikasi jenis dan lokasi geografi pelayanan medis. Selain itu, melanjutkan kegiatan ini dengan menganalisis kebutuhan sistem dan kemudian merancang model aplikasi. Tahap selanjutnya adalah menerapkan hasil desain ke perangkat lunak. Adanya sistem aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah warga untuk memperoleh berbagai informasi terkait lokasi pelayanan medis, jalur, dan kualitas tenaga medis, fasilitas, dan kenyamanan untuk mencapainya. Selain itu, aplikasi ini tersedia untuk diunduh gratis oleh publik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan di segala bidang, salah satunya di perusahaan dan jasa medis. Membutuhkan sistem informasi untuk mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Sistem informasi memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari personalia, teknologi informasi, dan prosedur yang terorganisir. Sistem informasi digunakan untuk manajemen data dalam proses bisnis dan layanan. Kesehatan merupakan kebutuhan utama manusia, memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas secara aktif dan produktif. Namun manusia tidak lepas dari penyakit, baik penyakit ringan, sedang, maupun berat. Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitas, termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan tradisional alternatif dan perlengkapan. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan tersier. Sistem informasi pelayanan kesehatan masyarakat adalah sistem yang diperlukan klinik, rumah sakit, maupun puskesmas untuk memberi informasi pelayanan sehingga menunjang kegiatan kinerja. Proses mempublikasikan pelayanan kesehatan memiliki cara yang berbeda. Ada yang masih menggunakan cara manual, ada juga yang sudah terkomputerisasi. Dengan manual sangat menyulitkan user dalam mencari sebuah informasi. Sedangkan pendataan yang sudah terkomputerisasi jelas sangat memudahkan user untuk melakukan pencarian informasi pelayanan kesehatan secara akurat. Google Maps Service adalah suatu jasa peta global virtual gratis dan online yang disediakan oleh perusahaan Google. Google Maps yang dapat diakses melalui maps.google.com. Google Maps menawarkan peta yang dapat diseret dan gambar satelit untuk seluruh dunia, dan juga menawarkan pencarian sesuatu tempat dan rute perjalanan. Ketika keadaan mendesak, kegiatan lokal
lokasi layanan kesehatan yang sesuai akan sangat membutuhkan dalam memberikan pertolongan bagi penderita penyakit. Suatu daerah umumnya akan memiliki berbagai macam layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, praktek dokter mandiri, praktek dokter gigi, serta apotek. Lokasi dari layanan-layanan kesehatan tersebut tersebar di berbagai tempat. Selain itu, jam operasional berbagai layanan kesehatan tersebut bisa sangat beragam. Ada yang beroperasi sepanjang hari, ada yang beroperasi pada hari-hari tertentu, dan beroperasi pada jam-jam tertentu. Hal ini bisa menyulitkan calon pengguna layanan kesehatan. Oleh karena itu, informasi terkait lokasi layanan kesehatan dan jam operasionalnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi, ide saya untuk membuat aplikasi pelayanan kesehatan untuk memecahkan masalah tersebut agar masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi yang dipergunakan. Pada sistem pencarian layanan kesehatan dalam penelitian ini meliputi lokasi, jarak, dan jam pelayanan praktek. Maka dari itu, penulis akan membuat perancangan sistem informasi pelayanan masyarakat berbasis geografi informasi sistem. Instansi mengharapkan sistem informasi pelayanan kesehatan yang mudah dipahami dan digunakan. Rumusan masalahnya, berdasarkan letak di atas, penulis dapat menarik rumusan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pelayanan kesehatan di klinik, rumah sakit, dan puskesmas setempat. Batasan masalah. Dalam menyusun laporan ini, penulis menentukan batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan awal. Penulis membatasi masalah sebagai berikut. 1. Sistem hanya menyajikan pencarian layanan kesehatan. Dalam penelitian ini meliputi lokasi, jarak, dan jam praktek. 2. Sistem terdiri dari 2 user yang memiliki hak akses yang berbeda. Tujuan penelitian, tujuan ini untuk membuat sistem informasi pelayanan kesehatan masyarakat yang belum tersedia di klinik, rumah sakit, dan puskesmas setempat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi pelayanan. Manfaat penelitian, penulis bisa membantu permasalahan masyarakat tentang ketika keadaan mendesak, mengetahui lokasi layanan kesehatan yang sesuai, dan sangat membantu dalam memberikan pertolongan bagi penderita penyakit. 2. Instansi dapat dengan mudah memberikan informasi terkait lokasi layanan kesehatan dan jam operasional yang sangat diperlukan oleh masyarakat. 3. Sistem ini dapat diaplikasikan untuk klinik Universitas Semarang sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi warga setempat. Tinjauan pustaka. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan oleh dalam suatu sistem. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi di bidang kesehatan. Maka semua elemen pendukung di puskesmas harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jika puskesmas tidak ditinggalkan oleh masyarakat, karena pada hakikatnya semakin sempurna pelayanan yang diberikan pada pasien, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. Sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber yang terkait untuk mendapatkan titik lokasi kesehatan yang diambil langsung ke lokasi layanan kesehatan melalui dari titik koordinat, deskripsi layanan kesehatan yang tersedia, dan gambar tempat layanan kesehatan tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti penulis. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. 1. Wawancara.
Wawancara memudah penulis untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang topik permasalahan yang sedang dikerjakan secara Observasi atau pengamatan langsung adalah metode yang dilakukan penulis dengan melihat langsung kegiatan operasional yang berlangsung pada instansi. Studi pustaka. 3. Metode yang digunakan penulis melalui membaca buku atau makalah yang berkaitan dengan sistem informasi yang terdapat pada web penyedia jurnal ilmiah. Metode pengembangan sistem. Tahap SDLC yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari analisis sistem. Pada tahap ini, data dan informasi layanan kesehatan yang telah diperoleh akan didokumentasikan, kemudian diolah sebagai bahan awal untuk mendapatkan proses input-output. Pada tahap ini yang diproses adalah segala informasi mengenai lokasi, deskripsi layanan yang ada terhadap rumah sakit, klinik, puskesmas, ataupun apotek yang diteliti. 2. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Unified Modeling Linguist untuk memperjelas apa yang akan dapat diakses oleh pengguna, apa saja yang dapat diakses oleh administrator. Dokumen yang disiapkan pada tahap ini adalah proses modeling, data modeling, dan interface modeling. 3. Implementasi dan pengkodean. Dalam pengkodean program digunakan Eclipse sebagai aplikasi bahasa pemrograman mobile yang digunakan untuk menghasilkan sebuah aplikasi Android. Agar dapat menampilkan peta setiap lokasi digunakan tool dari Google Maps, yaitu Google Maps API. Agar dapat menampilkan titik lokasi dari suatu tempat dan memanfaatkan metode LBS untuk dapat mencari jalur rute dari posisi kita berada ke posisi tujuan. Untuk database-nya sendiri menggunakan MySQL dan dibuat web administrator, sehingga jika terjadi pembaruan terhadap segala input pelayanan kesehatan, baik itu lokasi, deskripsi, dan lainnya, dapat dilakukan secara dinamis tanpa merubah isi sintak pengkodean di dalam aplikasi Eclipse yang dirancang. 4. Penguji dan implementasi. Pada tahap ini, ketika penggunaan aplikasi GPS harus aktif agar dapat menampilkan pemetaan yang telah dibuat. Tahap penguji program dilakukan untuk mendeteksi kesalahan yang terdapat saat proses pengkodean sampai menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan rancangan. Setelah sistem dinyatakan berhasil, maka dilanjutkan pada tahap implementasi pada user yang menangani aplikasi ini. Hasil penelitian, aplikasi yang diusulkan dapat memudah pengguna untuk melakukan pencarian lokasi serta fasilitas yang diberikan penyediaan layanan kesehatan terdekat dengan menggunakan perangkat mobile. Pada aplikasi ini dibutuhkan sampel data dari lokasi pelayanan kesehatan dan informasi lainnya sebagai akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keakuratan informasi. Sampel dari data lokasi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan koordinatnya dengan menggunakan service dari Google berupa Google Map, dan kategori dari pelayanan kesehatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penutupan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, baik itu apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. 2. Informasi dan data yang akan ditampilkan menjadi lebih memudahkan pengguna menentukan lokasi yang dituju sesuai dengan keinginan atau yang dekat dengan lokasi di mana pengguna berada karena disertai dengan spesifikasi jarak terhadap lokasi yang dituju. 3. Aplikasi ini memberikan informasi mengenai rute yang ditetapkan untuk menuju lokasi yang dipilih.
4. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan pengembangan informasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Saran dari penelitian ini adalah dalam pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan lagi dengan mengoptimalkan keakuratan titik koordinat lokasi. 2. Pada pengembangan selanjutnya dapat menambahkan waktu tempuh dan metode pengguna jalan kaki atau kendaraan lain. 3. Masalah keamanan data merupakan masalah yang sangat sering terjadi pada aplikasi yang dijalankan di internet. Oleh karena itu, pihak administrator harus dapat meningkatkan keamanan aplikasi. 4. Harapan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan tidak hanya di satu kota, namun dapat juga memberikan informasi dalam cakupan satu provinsi untuk memberikan akses yang terbaik bagi pengguna atau masyarakat. 5. Diharapkan di dalam pengaplikasinya dapat ditambahkan marker atau gambar titik lokasi yang berbeda, sehingga pengguna dapat membedakan dengan mudah mana yang apotek, klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di komen di deskripsi di bawah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.